Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Teknik Informatika kelas C ingin mempresentasikan tentang simulasi program pertukaran nilai antar dua trip dalam satu proses menggunakan OS Simulator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahira Ramadhani Fitrania dengan NIM 250512042423. Di sini saya akan mempresentasikan tentang input dari simulasi program pertukaran nilai antar dua trip dalam satu proses menggunakan OS Simulator. Yang pertama ada pendefinisian variabel. Nah, di sini nilai Y diberi nilai awal 25 dan nilai Z diberi nilai awal 50. Dan tem di sini adalah variabel penampung sementara untuk melakukan pertukaran antara nilai Y dengan nilai Z. Yang kedua, di sini kita buat sub dengan nama trip 2 sebagai trip, yang mana nanti dia akan mencetak nilai awal 1 yang kita inisialisasikan sebagai Y. Lalu kita buat lagi sub dengan nama trip 2 sebagai trip yang nantinya akan mencetak nilai awal value 2 dengan nilai Z. Nah, yang ketiga, di sini akan memanggil kedua trip secara bersamaan dengan menggunakan perintah 1 dan juga perintah 2 di trip 1 dan di trip 2 ini. Nah, yang keempat, di sini akan dilakukan pertukaran nilai antara nilai Y dan nilai Z menggunakan variabel sementara temp. Nah, jadi di sini nilai dari nilai Y disimpan ke dalam temp. Lalu nilai dari nilai Z akan disimpan ke dalam nilai Y. Lalu nilai dari temp yang awalnya berisi nilai Y disimpan ke dalam nilai Z. Yang terakhir akan menampilkan nilai setelah pertukaran, yang mana nanti akan menampilkan nilai Y setelah pertukaran dan menampilkan nilai Z setelah pertukaran. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Yoga Wisnu Pratama dengan NIM 250512041196 dari Prodi Teknik Informatika dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan CPU di OS Simulator. Jadi untuk memulai program kita bisa memilih advance lalu compiler. Nah, di sini kita masukkan codingan yang telah kita buat. Nah, setelah dimasukkan kita bisa mengcompile lalu klik compile. Setelah dikompil kita bisa masuk ke assembly code, lalu kita pilih load in memory. Nah, setelah masuk, ketika ada tulisan kode successful kita klik OK. Setelah selesai kita masuk ke advance, lalu kita klik OS 0. Nah, ketika sudah masuk kita pilih yang round robin, lalu pada program list kita klik create new process. Ketika sudah selesai kita bisa masuk ke OS control, lalu kita klik start untuk memulai codingnya. Ketika sudah selesai kita bisa klik views dan klik views warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Valeria Aransa dengan NIM 3 digit terakhir 205.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil proses statistik, khususnya tentang waiting time pada setiap proses. Jadi, pada gambar ini kita bisa melihat sebuah grafik batang yang digunakan untuk menampilkan statistik waktu tunggu dari beberapa proses yang sedang dijalankan dalam sistem. Di bagian sumbu vertikal atau sumbu Y terdapat nilai waiting time, yaitu waktu tunggu setiap proses sebelum mendapatkan giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Sedangkan pada sumbu horizontal atau sumbu X terdapat daftar proses yaitu P1, P2, dan P3. Sekarang kita masuk ke pembahasan setiap proses. Yang pertama ada P1. Pada grafik terlihat bahwa tinggi batang P1 berada pada angka 3. Ini berarti proses P1 harus menunggu selama 3 satuan waktu sebelum dieksekusi. Selanjutnya ada P2. Nilai waiting time pada P2 adalah 4. Nah, artinya P2 menunggu sedikit lebih lama dibandingkan P1, yaitu selama 4 satuan waktu. Kemudian yang terakhir ada P3. P3 memiliki nilai waiting time sebesar 5 yang merupakan nilai paling tinggi pada grafik. Ini menunjukkan bahwa P3 adalah proses yang paling lama menunggu dibandingkan proses lainnya. Jika kita lihat dari urutannya, waiting time meningkat dari P1 ke P3 yaitu 3, 4, dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang datang atau diproses belakangan biasanya memiliki waktu tunggu yang lebih lama. Di bagian bawah juga terdapat informasi average process waiting time, yaitu rata-rata waktu tunggu seluruh proses yang ditampilkan bernilai 2. Rata-rata waktu tunggu ini digunakan untuk melihat seberapa efisien algoritma penjadwalan CPU untuk digunakan. Semakin kecil nilai rata-ratanya, maka semakin baik performa sistem karena proses tidak perlu menunggu terlalu lama. Hasil dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa P1 memiliki waktu tunggu tercepat, P2 berada di tengah, P3 memiliki waktu tunggu paling lama. Jadi semakin tinggi grafik batangnya, semakin lama proses tersebut harus menunggu untuk dieksekusi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.